Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih sudah mampir di channel ini lagi dan selamat datang di Ruang Inspirasi. Dan hari ini saya punya narasumber atau tamu whatever lah yang keren banget. Kalau dulu itu ada film namanya atau judulnya Interview with the Vampire ya. Ini adalah Interview with the Vampire dalam dunia nyata. Ya, give it up buat Bang Charles Bonar Sirait. Banyak benefit yang didapatkan ketika kita ngobrol dengan pria berpenampilan rapi. Dialah Charles Bonar Sirait yang sukses menghantarkan Indra Herlambang, Lucy Wiryono, Caroline Mendeng, dan masih banyak lagi sebagai presenter berkelas. Sebagai pembawa acara, penikmat akting Christine Hakim, Jodie Foster, dan Will Smith ini berhasil menyabet 2 penghargaan Panasonic Award kategori pembawa acara musik pria terbaik tahun 99 dan 2003. Film dan sinetron pernah pula dirambahnya, tetapi ayah dari Christopher Matthew Sirait dan Gabriel Calvin Sirait, buah perkawinannya dengan Maria Luciana Manik, memilih surut dari gemerlap keartisan. Sebelum dikenal menjadi pembawa acara, melangkah di atas panggung membawanya ke jenjang karir eksekutif. Seiring meruaknya tokoh-tokoh baru di dunia presenter, bintang Charles tak juga meredup. Pria berwajah klimis itu tak tergoyahkan berkat karismanya. Semangatnya berkarya nyaris tak pernah berhenti. Hadirin, kita sambut Communication Specialist Charles Bonar Sirait. Wih, terima kasih Bro Bang. Andi, apa kabar? Wah, Alhamdulillah saya baik. kalau dibilangin KPR nanti orang Sumatera Utara pada takut semua sama saya. Bang, ini kita ngobrol santai aja ya, baca Boleh, resep. boleh, boleh, Bro Andi. Gimana rasanya jadi seorang Charles Bonar Sirait hari ini? Aduh, saya sih merasa gini ya, life is a mystery. Life is a mystery. Ya, Semua itu kadang gini, kalau kita atur, saya pernah 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 coba gitu ya, bikin buku, coretan tentang rencana saya harian gitu ya. Ini saya juga percaya nih, Andi juga pasti bikin. Saya walaupun udah semuanya canggih pakai komputer, saya tetap punya buku harian ya, 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 setuju, gitu. setuju. Punya buku harian, saya tulis semua di sini. Ya, kita ada yang bisa kita tulis, udah kita rencanain, kejadian juga banyak yang nggak tercapai gitu ya. Tapi paling tidak, tulisan itu menurut saya itu adalah doa. Ya, Iya, jadi waktu kita nulis nih pagi atau malam sebelum ya, kita tidur, kita bilang sama Tuhan, Tuhan besok aku mau bikin seperti ini, mudah-mudahan ini dimudahkan gitu. Nah, saya percaya when you itu, write something, ya, 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 you're just praying, you just did a pray for your ya, God. Jadi kita memang harus sebagai manusia ini memang harus terus sering berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tapi ya tadi, kenapa saya bilang di beberapa bagian kehidupan itu adalah life is mystery. Nah, yang misteri itu yang berusaha kadang-kadang kita ingin menentukan, nah itu punyanya Tuhan. yes. Benar Insight nggak? yang digarisbawahi banget tuh ya. Jadi, Itu punyanya Tuhan. Artinya gini, ya, aku ya, udah bilang pokoknya sehari ini aku pengen 4. Ternyata kejadiannya udah dicoba-coba cuma bisa 2. Ya berarti 2 yang nggak jadi itu emang bukan rencanamu. Itu rencana yang maha kuasa. ya, ya. Kemarin Karena tuh saya kan, juga betul. saya Gimana? juga baru baru mengatakan kenapa ya kok saya bisa, saya tadinya berpikir oh hidup saya kurang beruntung. Tapi lama-lama saya mulai berubah. Itu bagian yang jadi ada kejadian di 11 Februari kemarin saya merasa hidup saya kacau dan hidup saya kurang beruntung karena peristiwa itu mendadak datang, nggak siap saya. Jadi rombongan keluarga saya berangkat tanggal 7 Februari Hah? pergi ke Danau Toba, saya diajakin ada ulang tahunnya paman saya udah bilang nggak mau karena apa? Saya lagi mau fokus ngerjain disertasi saya. Ya, ya, ya. Terus mereka bilang, bener nih nggak mau? Iya bener. Padahal nih ulang tahun ke-70 adik saya nih yang cowok itu maksa-maksa. Ya, jadi yang ikut ayah saya, ibu saya, istri saya, anak saya 2, Wah, lalu adik saya yang cowok, lalu adik-adik saya yang cewek. Nah, tapi istri adik saya yang laki-laki, jadi saya nomor 1, nomor 2 itu cowok, nomor 3 cewek, nomor 4 cewek. Ini yang ikut cuma nomor adik saya nomor 2 sama nomor 3. ya, Yang ya. nomor 4 sama saya di Jakarta. Nah, saya lagi ngerjain disertasi. Berangkat tuh lancar-lancar aja. Berangkat mereka tanggal 7, acara segala macam. Tanggal 11 tuh, itu dunia kayak runtuh buat saya. Kenapa, Bang? Dibilang,
adik saya jatuh katanya ada Oh, apa habis berdoa. Oh jatuh di mana? Apa jatuh di Danau Toba? Enggak. Jatuh di setelah di pusaranya orang tua di leluhur ya. jatuh. Terus kenapa? Habis bilang amin, buka mata jatuh. Ah, Apa ada yang sempat pertama, oh ini bercanda atau mungkin ini kemasukan roh atau gimana? ya, Tapi ya, begitu ya. dilihat di mulut keluar darah. Nah, jadi itu serangan jantung kan. Dibawa ke Oh, rumah sakit, nggak ada. Wah, itu kalau di orang Batak, Bang Andi, kita juga nggak bisa nunggu-nunggu lama ya. Tapi ya, ya. kalau di teman-teman Muslim kan langsung dikuburin. Kalau kita tuh acara, wah itu mah berantakan semua. Udah saya tinggalin semuanya, udah ke airport, nyari rumah duka. Wah itu mah jalannya udah cepet aja. Tapi kedukaan gitu. Nah, saya di Jakarta aja capek. Gimana mereka tuh yang keluarga saya dari Jakarta ke Danau Toba balik lagi ke sini. Wah itu pesawatnya jamnya berantakan semua. Wah kacau lah pokoknya gitu kan. Tadinya masih mau liburan. Jadi pulang Iya, cepet-cepet dong karena mau nguburin kan, mau ah, memakamkan. Jadi itu yang saya bilang life is a mystery. Di iya, bagian itu misteri. Dan ketika itu dan misteri itu nggak harus yang jelek, ya. ya, Nggak ya, harus ya. yang jelek. Misteri itu juga bisa kadang-kadang yang bagus, Ya, ya, ya. gitu. Benar, Nah, benar, benar. sama menurut saya juga ini yang nanti saya mau ceritain ke Bang Andi. Ini juga kuasanya Tuhan, bukan saya yang ngerencanain. Ya ini misteri kedua kenapa tiba-tiba ada pilkada Sumatera Utara ini. Itu juga kan Iya, nggak saya iya, rencanain. iya, Tapi nantilah tuh ceritanya belakangan. Katanya mau ceritanya belakangan. iya, 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 iya. Betul, 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 Bang. Terus saya Tapi ber- saya akhirnya berusaha ikhlas. Karena saya betul. merasa setiap saya menyesali itu, kenapa saya nggak larang? Kenapa saya nggak tahan? Kenapa Iya, saya nggak ngelawan? Kenapa saya nggak ngirim dia ke dokter jantung? Padahal saya selalu udah berdebat sama dia, tapi dia tetap bilang nggak usah lah bang. Ya dokter bilang ada juga beberapa orang takut masuk ke ya, apa denial, menyangkal nggak usah nggak apa-apa saya pakai lari aja bisa nanti ya, ini jantungnya selesai. Tapi dia denial itu menyangkal bahwa dia punya penyakit jantung dan dia nggak mau diring. Nah ya. akhirnya pembenaran-pembenaran dilakukan. Oh ya nanti saya minum susu, saya lari. Tapi itu udah plaknya udah nempel-nempel di mana-mana, ngerokok juga kan. Paham, paham, betul, Nah, betul. saya akhirnya ngerasa, ya saya nyesel aja gitu. Tapi, aduh bodoh banget. Kok gue sebagai abang nggak berani marah. Kalau perlu, jemput aja dia, mestinya pura-pura nggak usah bilang ke Waduh. dokter. Kita bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, nah lo udah serain ke dokter, kalau perlu operasi deh hari itu. Gitu. Ya, Nah, betul. harusnya otak saya kayak gitu. Tapi saya nggak sanggup. Karena Betul. kan saya pasti baik-baik. Sebagai adik, saya bujuk Ya, dulu. Nah, dibujuk itu akhirnya nggak mau kan. ya. Nah, Paham, kalau paham. kita nemuin keluarga yang kayak gini, udahlah nggak usah pakai ngomong, langsung aja bawa ke dokter, langsung operasi Betul, aja. betul, 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 Bang. Oke, oke. Ya, 11 Februari ya, Bang, ya, kemarin ya. 11 Februari, Bang. Oke. Sampai 11 Maret tuh saya nggak ada cerita tentang ini. Iya, iya. Baru 11 Maret ada cerita tentang ini gitu. Nah, orang lain yang udah bersiap-siap duluan, mungkin udah mulai dari tahun lalu, mempersiapkan relawan, apa segala macam. Ya, Wah, saya cuma Maret, April, Mei. April, Mei doang nih, iya. April, Mei, Juni nih. Oke, Bang, eh, saya kan dari dulu ya, dari dulu lihat dari zaman TVRI, bla 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 Ya, sampai ke sini gitu, lihat Bang Charles, kayaknya mulus-mulus aja ya. Saya penasaran, ada nggak sih masa-masa yang masa-masa perjuangan lah gitu loh, seperti orang-orang pada umumnya meniti karir, kok ngelihatnya lancar aja ya, gitu loh Bang. ya ini menarik kalau Bang Andi nanya gitu. Saya juga ingin meluruskan bahwa kesannya kalau kita bikin semua di CV kita tuh yang lancar-lancar aja, ya karena yang dijual di CV itu memang yang lancar. Mana pernah orang nulis di CV yang gagal. Tapi kalau mau ngomong soal gagal, saya rasa saya harus buka ya. Misalnya Ya, tahun 2014, saya hmm, pernah dicalonkan Partai Golkar. Nggak jadi itu anggota DPR. Cuman nggak banyak yang expose aja. Terus yang kedua tahun 2020 tuh pada saat COVID, saya dicalonkan juga jadi direktur utama TVRI gantiin Helmi Yahya. Gak ya, jadi saya tahu tuh. itu, saya tahu itu. Itu prosedurnya, waduh, politiknya banyak. Udah kita ikut tes capek-capek, ternyata di sana ada macam-macam lah. Akhirnya kita pikir, udahlah, memang itu bukan rezeki kita kali gitu ya. Habis Mas Helmi yang Ya, diturunkan, ya, mereka cari calon pengganti Mas Helmi. ya, ya, Nah, ya. di situ tuh kita mulai melihat kalau nggak punya kekuatan politik ya yang jadi yang punya kekuatan politik lah. Jadi ya, tapi ya gimana? Memang di mana-mana sekarang politik itu ada. Atau mungkin dimulai dari keresahan itu ya, Bang Charles sampai akhirnya berpikir di 2014 bahwa wah saya mesti terjun ke politik nih. Momen apa, Bang?
Oh, kalau di 2014 itu sebetulnya eh, memang waktu saya ikut di Partai Golkar, Bang Tantowi yang lihat ada bakat di saya. Jadi Bang Tantowi itu, Tantowi Yahya Ya, merasa perlu mendorong lah. Jadi kalau di politik itu ada soal, ada kayak kakak atau abangan. ya, 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 Nah, ya. jadi kita harus punya kayak abangnya di atas. Kalau Hmm. kita nggak punya abang, kita susah untuk naik ke atas. Jadi memang harus cari abang atau cari orang tua. Ordal Gitu. juga tadi. Itu ordal juga. Jadi Iya, ordal tuh menarik ya. Ordal tuh nggak harus selalu berkonotasi negatif gitu. betul, betul Bang. Susah. Ordal tuh sebetulnya teman, Yes, betul. Bang, jejaring atau network lah. Kalau di bisnis kalau kita nggak punya network, nah sama kan orang bilang, wah yang penting ruko, wah yang penting modal, wah yang penting mobil, wah yang penting aset. Ini ya. semua orang banyak yang punya tapi nggak menang-menang ya karena tadi orang rata-rata yang nggak punya ini malah punya ordal. Iya, iya. Bang, ini dari dunia yang jauh sekali ya. Maksudnya dari dunia entertainment yang Ya, sehari-hari entertain orang begitu ya. Berurusan dengan relasi yang harus tetap baik. Tiba-tiba masuk ke dunia politik, mohon koreksi kalau saya salah. Maksudnya politik itu ya, kan penuh dengan trik, konflik begitu ya. Eh, ya. ya apa namanya? Ya syarat dengan konflik lah. Nah, Bang, itu berangkat Abang keyakinan sampai wah, gua harus terjun ke politik atas keresahan atau memang ingin ingin sesuatu dunia yang baru, Bang? Atau ada keresahan tertentu nih? Ini pertanyaannya Andi menarik sih. Kalau menurut Ya. aku, kalau cuma ingin sekedar menjadi sesuatu, eh, kayaknya nggak harus ke politik di tempat lain bisa kita kalau mau bikin sesuatu. Tapi menurut saya, ketika eh, ada fakta mengatakan bahwa kalau masuk di dalam politik secara benar dan memiliki strategi yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang sepaham dan sevisi dan juga baik, itu bisa jadi kekuatan untuk melakukan perubahan gitu. Misalnya selama ini pembangunan Sumatera Utara dengan uang sejumlah 1 triliun Ya. atau berapa triliun, misalnya dampaknya kok ya karena dibagi-bagi uangnya. Jadi nggak kelihatan, memang uangnya benar tersalurkan, tapi kelihatan nggak ada perubahan yang signifikan karena apa? Terpecah gitu loh. Ya, Sama ya. kayak misalnya kita keluarga punya duit banyak gitu ya. Hmm. Kita sebetulnya kalau mau adil dan rata bagi anaknya kalau ada 4, kita bagi nih uang keluarga berempat. Ya, ya, Tapi ya. memang di politik nggak bisa serta-merta begitu. Kenapa? Karena kalau berempat, ya nggak kelihatan nomor satunya atau salah satunya jadi signifikan. Jadi kalau di politik itu kadang-kadang gini, yang tiga masih bisa ditahan nggak? Kita buang aja dulu semua nih untuk anggarannya ke hal yang nomor Ya, satu. Tapi kelihatan berubah gitu loh. Misalnya ya. kayak di Tasik, katakanlah kan Bang Andi sekarang di Tasik kan. Ya, ya, ya. Ya. Nah di Tasik itu, saya ingat saya, koreksi saya kalau salah, Ya. udah juga ada airport, Udah ada airport ya. ya kan? Ya. Dan kalau nggak salah ada penerbangan maskapai itu, tapi frekuensinya seminggu nggak tiap hari kan ya? Enggak, betul, betul, betul. Ya, dan teman saya kelihatannya aja kalau di Jakarta, dia bilang, kelihatan aja kalau lihat bukan anak motor. Padahal dia, saya juga salut tuh. Dia pulang ke kampung, dia benerin kampungnya. Dia tinggal di tengah sawah. Ini anak IO yang ngetop banget, namanya Ibnu. Iya, iya, Itu iya, iya, iya. itu di Tasik. Betul, 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 betul. Nah, dan dia bilang gini, ya sesungguhnya kita semua ini kalau kita lihat roots-nya dari orang tua, kita ini orang-orang daerah. Di Ya. Jakarta tuh sebetulnya tahu nggak? Ini orang Betawi semua, bukan kita. Nah, Iya, 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 iya iya. dong. Nah, jadi Iya. kenapa dia pengen pulang ke kampung? Karena dia pengen bikin gini. Otak gue kalau di Jakarta, apalagi gue mau rubah, kan Jakarta udah bagus. Tapi kalau gue di kampung, gue ngeliat nih banyak hal yang masih harus gue benerin atau gue bangun. Nah, Ya. melalui politik itu bisa kita tadi membangun daerah kita ya Hmm. dengan terobosan-terobosan baru. Memang Ya. ada politik anggaran dan lain sebagainya. Tapi intinya ya kita semua sebetulnya nggak salah berpolitik, bahwa di dalam politik itu ada kadang-kadang yang sikut sana, sikut sini, orangnya dikorbankan. Ya tadi memang akhirnya kepintaran yang beradu di sana. Kaget nggak Bang masuk politik awal-awal? Eh, buat saya sih ya awal-awal mungkin saya kaget ya karena saya berpikir kok kayak gini politik. Tapi makin lama makin dilihat, oh ya ternyata ya, saya nggak mau bilang bahwa politik itu kejam. Ya kita yang mau hidup di politik lebih lama, kita harus bisa lebih pintar daripada politik, itu poinnya. Ya, Yes. jadi kalau masuk ke sana juga memang tidak cerdas, ya tadi kita nggak punya strategi, kita nggak punya langkah,
Nah, seperti bermain catur, kalau cuma kita masuknya dari kiri, ya terus dari kiri nggak kita mau melakukan perubahan, ya nggak akan ada hasilnya. Oh. Charles Bonar Sirait itu adalah di hasil surveinya tertinggi untuk calon wakil gubernur loh Bang. Iya, Ya, iya, iya. semoga Abang juga udah baca nih ya. Saya Semoga udah udah baca. baca nih. Tingkat pengenalannya 50 sekian, hampir 56%. Dan yang paling luar biasa, tingkat penerimaannya itu di atas 60 Bang. Iya, iya. Di atas 60. Tapi sebelum ke sana Bang, momen apa yang membuat Abang yakin mau nyagub atau jadi cawagup nih? Nah, itu Hmm. ketika waktu masih ada acara eh, perkabungan, kalau di teman-teman di kami yang di agama Kristen tuh ada Ya, ya, suasana perkabungan, paham, itu paham. dari 11 Februari sampai 11 Maret. Tadi kan Ya. saya cerita 11 Februari. Saya masih ingat tuh 11 Februari, 11 Maret, 1 bulan. Kita banyak ada acara menerima ucapan bela sungkawa. Sampai ada yang datang mengatakan kami berduka cita, tapi juga selamat ya. Namanya saya lihat ada di Sumatera Utara. Nah, saya mulai bingung nih maksudnya di Sumatera Utara apa? Ya pokoknya coba aja dicek di internet ada. Nah itu mulai cari ada apa? Oh ternyata ada riset-riset Iya. yang mengumpulkan suara gimana pendapat pendapat masyarakat Sumatera Utara kalau pemilihan dilakukan hari ini siapa aja nama tokohnya. Nah, Iya. keluarlah itu mulai. Nah itu saya nggak tahu siapa yang buat, tapi sejak itu saya terpikir ulang kok kejadian 2014 terulang lagi nih di 2024. Berarti kan 10 tahun nih. 10 tahun yang lalu, ya betul. Ya 10 tahun yang lalu. Nah, saya sempat nanya, kok nggak mereka nggak ngasih tahu saya ya gitu. Nah, terus mereka ketawa, dia bilang gini, Pak, kalau yang namanya riset, ya nggak pernah ngasih tahu lah. Misalnya kayak namanya sekarang, kayak namanya Pak Jokowi gitu ya, mau Ya, di katakanlah Pak Prabowo sama Pak Jokowi di riset. ya. Sekarang elektabilitasnya berapa? Ya kan memang mereka kan beliau-beliau itu udah populer gitu. Jadi saya juga mulai mikir, iya ya, nggak Hmm. perlu ngasih tahu ya. Iya. Tapi sekarang setelah saya udah tahu, saya harus bersikap gimana ya? Apa saya diemin aja atau saya cuek aja? Nah, itu kan masih ada waktu sebetulnya waktu Ya. itu Maret. Ah, Oh, enggak, itu cuma cuma orang-orang kali dorong-dorong nama saya. Itu kan ya, ya. nggak benar gitu. Nah, akhirnya saya coba seriusin, saya cross check ke Medan, ke Sumatera Utara, ketemu saudara, ketemu Mm-mm. beberapa orang. Kamu tahu nggak ini? Kamu tahu nggak berita ini? Kita diskusi, kita pergi kemana-mana. Mereka bilang tahu. Mereka bilang ngisi. Oh, berarti kamu nih yang ngisi, saya bilang ya. Nah, saya bilang kenapa nggak nelpon saya gitu. Tiba-tiba udah hasil akhir aja kan. Ya, ya, ya. Ya Dan dia ya, hasilnya tinggi banget itu, Bang. Tapi Bang, sebelum lanjut ke sana, ada DNA politik nggak dari keluarga? ada. Kebetulan kan ayah itu anggota DPR 3 kali dan 1 kali anggota MPR dulu dari dapilnya Jawa Timur sama dari dapilnya dari Dairi Sumatera Utara. Oh, pantesan. Memang ada Ada, genetiknya politikus. ada banget gitu. Jadi sebetulnya masuk ke dunia politik, ya secara feel bukan hal yang baru lah berarti ya, Bang ya? Iya, bukan sih sebetulnya. Keluarga udah ada dan apa namanya? Ya, ayah dari kecil memang sudah jadi politikus ya. Ketika saya kecil pun saya dibawa-bawa sama ayah saya ke acara-acara politik. Nah, cuman saya belok sendiri, saya kayak entertainment kan. Teman-teman, ini Bancaris tertinggi ya. Tingkat pengenalannya pastilah di atas 50%. Dan tingkat, masalahnya begini, setiap orang yang dikenal kan belum tentu bisa accept nih orang. Betul, Gitu kan. Dan untuk seorang betul. Charles Bonar Sirait ini, masyarakat Sumatera Utara accept nih. Itu yang patut disyukuri mungkin ya Bang ya. Kalau sampai sejauh ini udah seberapa mengerucut nih perjalanannya untuk Om, Cagup. kalau menurut saya sih ini sekarang belum mengerucut ya, karena menurut saya Hmm. nanti Agustus baru diumumkan. Jadi sekarang semua pasti melakukan konsolidasi, penguatan. Ya mungkin kayak perlu perlu menyapa lagi warga, perlu perkenalkan diri ulang, karena kan yang sekarang generasi yang hadir juga belum ada pada saat waktu saya umur 19. Jadi banyak orang baru dan Ya. juga keluarga-keluarga kita yang mengenal saya banyak juga yang udah berpulang ke Tuhan Yang Maha Ya. Kuasa umur lima Ya. puluh, umur 60 kan banyak juga teman yang udah nggak ada ya. Harus diperkenalkan ulang. Kalau sekarang kan masih di PDIP ya. Ya betul. Tapi kemarin saya lihat beritanya, eh, diusung sama Pak Zulkifli Hasan dari PAN juga. Dari Gerindra saya mendaftar di Gerindra dan di PAN. Nah, di politik itu memang nggak ada aturan yang baku ya untuk membuat sebuah pendaftaran dari caleg kemanapun karena setiap orang mempunyai hak politik di dalam dirinya yang dijamin oleh undang-undang. Nah,
Itu tidak melanggar Kalau kode etik ya Bang ya? Sebagai kader partai PDIP misalnya, tapi ngambil form pendaftaran dari PAN. ya saya rasa begini, pertama justru kita menghormati bahwa bahwa teman-teman di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih misalnya di situ ada Pak Niksona Baban atau Ya, ada misalnya mau mau di-matchingkan atau di-pairingkan sama Pak Edi Rahmayadi. Dan menurut saya itu hal yang wajar karena beliau-beliau sudah lebih lama kan berkarir gitu. Nah, tetapi karena hasil riset juga mengatakan bahwa saya mungkin bisa maju, oleh karena itu saya menggunakan akal, menggunakan pemikiran, ya, diskusi dengan teman-teman politik, lantas kalau kayak gini gimana sopannya? Nah, kita sopannya adalah tetap mendorong eh, kita informasikan kepada teman-teman di PDIP, kami walaupun memang tidak dicalonkan, permisi ya, kami ke sana gitu. Gitu. ya, ya. Jadi saya rasa tinggal itu aja kita juga bersaudara kok. Walaupun misalnya saya di PDIP, tapi ya saya juga bersaudara kan sama teman-teman saya di Gerindra, sama di PAN. Sama, itu saudara semua kok. Cuma ini aja, kalau Hanya kalau aja di istilah bedanya. kita Bang Andi, mau pakai IO yang A, apa pakai IO yang B, ya ragamnya juga sama, Betul. pakai Ya, format Excel juga. Lagunya ya, juga kadang-kadang bumpernya juga bumper in, bumper outnya sama. betul. Bang, terus ini yang ya kepikiran sama saya ya. Maksudnya Bang Charles pasti sudah punya modal terkenal dan terkenalnya pun positif ya. Karena banyak orang akhir-akhir ini terkenal tapi nggak positif kan. Bang Charles sudah punya modal sosial yang begitu tinggi karena ya membangun ya bukan membangun ya, terbangun image-nya juga dengan sendirinya baik, pinter, Amin. komunikatif, communication coach dan lain-lain begitu. Nah, tapi di sisi lain, Bang, realitas politik saat ini orang kan lebih cenderung pragmatis nih, Bang. Gimana tuh, Bang? Orang-orang ya mau coblos misalnya ada beberapa orang atau banyak orang sekarang yang mau coblos hanya mendapat sesuatu hari itu deh, gue coblos nih gitu loh. Iya, Gimana, iya. Bang? Itu menyikapinya. Itu saya rasa bisa kita tangkap ya. Kita bisa tangkap. Kita juga lihat kemarin di beberapa media disebut itu pemilu yang paling brutal kan kemarin. Yes, betul Itu sekali. itu udah kalau orang-orang bilang istilah itu lapangan becek sebecek-beceknya tuh. Bukan Betul. becek, bukan kering, bukan setengah basah, itu becek banget. Becek banget, Bang. Ya, ya sekarang saya lihat memang tadi sekali politik itu kan adalah pertarungan ide dan gagasan. Ketika Anda nggak bisa meyakinkan masyarakat bahwa harusnya masyarakat yang beruntung ya, dapat caleg ataupun calon yang bagus. Ya tadi berarti memang kita udah kehabisan akal nih gimana caranya berkomunikasi sama masyarakat. Mereka Ya, udah nggak mau tahu, udahlah pokoknya kalau kau nggak ada duit, kau nggak ya, usah masuk lah ke daerahku gitu ya. ya. Gitu. Seberapa yakin Bang dengan gagasan orang bakal milih loh. Dengan tren hari ini ya maksudnya ya. Ya masalahnya gini, masalahnya setelah juga melihat dan berkali-kali turun itu, kadang-kadang masyarakat memang juga nggak mau beli gagasannya dalam tanda kutip harafiah gagasannya. Ya, Tapi sebetulnya yang masyarakat tunggu itu yang saya udah pernah ngerasa ya, masyarakat memang butuh pribadinya. ya, ya, Itu ya. kan ada contoh ya, kita ngambil contoh aja deh, Nafa Urbah tuh teman. Itu kan junior saya dan dapilnya kan agak-agak dikit dari Jawa Barat tuh Cirebon ke sana Ya, kan. ya, 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 betul. Nafa tuh menurut saya, atau katakanlah teman saya Primus tuh ya, atau Eko Patrio, itu enggak, aku nanti mau bikin program ini, aku mau bikin Enggak juga ya. enggak. Mereka tuh memang benar turun yang pertama dilakukan, mereka bersahabat. Nah, ini kalau bukan anak tongkrongan, bukan anak nongkrong zaman dulu atau anak OSIS gitu ya, anak SMA ya. Harus anak pergerakan. Gitu. Ya, ya kadang-kadang gini, mungkin makan atau minum, terus kita lah bayar gitu ya. Tapi ya jangan ngomongin langsung, lo pilih gue ya, ya. Itu Ya, 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 orang ngerasa bahwa, lo ngatur gue gitu kan. Jadi, ya, ya. apa ya, menebarkan aura baik dan pesona itu juga harus dipelajari sama politikus, karena apa? Tanpa Anda harus bilang bahwa Anda minta dipilih, itu mereka juga udah ngerti Ya, bahwa betul. Anda lagi pengen minta dipilih. Nah, cuman sekarang, ya Ya, gimana caranya? Sini sebetulnya kan sama. Emang harus bilang semua ke semua, kalau kita lagi, buat anak-anak milenial lah, kalau lagi mau nembak pacar kan nggak harus bilang, mau nggak lo jadi pacar gue? Ya kalau masih begitu, benar, benar, benar. ya harus belajar sama Andi Gumilar lah, public speakingnya. Nah, kan nggak perlu harus langsung bilang, I love you gitu ya. Tapi Iya, kan dari iya, iya. perbuatan,
Ya, dari tingkah laku. Kan orang tuh lihat tuh, betul, betul, betul. sangat lihat betul. Nah, ini Ya, yang menurut saya nggak gampang. ya. Kalau misalnya sekarang fix nih di calonin cawagup nih, gitu kan? Seberapa yakin bang? Seberapa yakin bang? Oh gini, saya selalu tetap meletakkan semua harapan yang ada kaitannya dengan pilihan ataupun mencoba itu, saya tetap akan tetap mengedepankan kekuatan agama Tuhan itu di atas segalanya. Betul, Karena betul. Setuju. karena gini, saya juga nggak mau gila gitu. Buat saya orang lain ada yang bilang bang kalau nanti lo kalah gimana? Ya kalau lo nggak siap kalah, berarti ya lo nggak di dalam kehidupan dunia ini. Di dunia Ya, ini ada hitam, ada putih, ada menang, ada kalah. Ya hampir rata-rata nggak ada yang seri ya. Sebetulnya kalau kita mau melihat, kalau nggak menang kalah gitu. ya. Yang nyata di dalam kehidupan. Nah, Ah, kalau ditanya seberapa besar keyakinan, harus dibikin yakin dan men-set up targetnya tinggi supaya kalau jatuh itu misalnya nggak sakit. Nah, misalnya nih, kalau tiba-tiba misalnya targetnya ke Pilkada Sumatera Utara mau wakil gubernur atau gubernur gitu. ya, Kalaupun dua-duanya nggak dapat, masa sih nggak mulai bisa melihat bahwa oh ternyata saya bisa nih berbisnis misalnya atau punya teman baru di Sumatera Utara. Nah ya, sekarang aja konteks saya di sini orang Sumatera Utara udah banyak banget. Nah kalau ya, itu nggak ada pilkada, nggak bakal ada nih di handphone saya sekarang semua nomor telepon orang Medan. ya, ya, Sekarang ya. teman baru banyak, saudara baru banyak, yang nelpon yang minta berteman juga banyak. Oh, udah di save semua, ada kali 100 atau 200. Ya benar. Bikin grup WA banyak banget orang-orang baru. Nah, itu kalau di kita orang bisnis, itu bisnis opportunity. Betul, 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 betul. Gitu Sekarang saya loh. balik nih Bang, pertanyaannya. Bang Charles kan di dunia entertainment puluhan tahun. Terus di politik juga sudah hitungan puluhan tahun lah, lebih dari 10 Iya, tahun, iya. 15 tahun. Mana yang lebih menyenangkan Bang? Dua-duanya punya punya area yang menurut saya nggak bisa diperbandingkan. Ketika Ah, Anda jadi entertainer, ya, Anda ngeluarin semua kreativitas Anda dan otak Anda dan kalau misalnya yang bener real entertainer tuh nggak kelihatan kayak keringet ya, tapi mikir gitu. Orang kayak Andi nih, orang kayak saya, mikir random 2 jam mau diapain ya? Di iya depannya betul. kasih gimmick apa ya? Surprise apa ya? Kan Ya, elemen of surprise banyak. ya, ya, Lewat ya, ya. lagu lah, lewat joke lah, lewat hadiah lah. Wah itu kan, itu juga kadang-kadang ketika dijalanin, begitu menjalankannya, kayaknya nggak enak deh, masih bisa diganti lagi gitu kan. Ya, Kita kan benar. turbulence-nya gitu-gitu. Nah itu Ya, entertainment. Nah kalau di politik, ya tadi kepuasannya bisa ide dan gagasan yang kita kasih berguna ya buat buat banyak orang. Misalnya nih keberpihakan anggaran hmm, terhadap misalnya pembangunan jalan yang lebih lebar untuk ke Danau Toba atau pembangunan lapangan terbang sehingga orang nggak perlu ke Kuala Namu lagi tapi bisa di Silangit aja pergi ke Danau Toba yang tadinya misalnya bisa 6 jam bisa jadi cuma 30 menit. Nah, itu ya, kepuasan-kepuasan yang bisa diambil di politik karena ya, ada kebijakan di situ. betul, betul, betul. Kebijakan anggaran, kebijakan akses, bisa masyarakat Toba misalnya yang tadinya berpendapatan tidak pada sektor pariwisata, sekarang mulai shifting gitu, mulai Ya, bergeser. Saya sampaikan kepada beberapa teman, daripada kita nanggung-nanggung, ya kita lihat itu di Bali juga teman-teman dan saudara-saudara kita, mereka punya sawah kok, mereka punya sawah, tapi mereka akhirnya sadar ya udahlah, memang yang lebih kelihatan di depan mata pariwisata. ya, Beberapa ya. sawah mereka juga ada yang digunakan bahkan sekarang untuk hotel. Nah, jadi udah nggak usah tanggung-tanggung. Danau Toba termasuk orang Batak ngaku aja bahwa kita tuh selama ini kurang memanfaatkan intuisi kita bahwa kita tuh sebetulnya tuan rumah untuk pariwisata. Tapi Ya, setengah-setengah, misalnya, oh betul. masih pengen anaknya jadi dokter, masih pengen jadi lawyer, masih pengen jadi kontraktor, dikirim semua ke Jakarta, mau jadi TNI Polri, boleh, nggak ada yang Ya, salah. Cuma ketika semua pergi ke sana, nah terus siapa yang ngurusin pariwisatanya? Jadi setuju. akhirnya Danau Toba itu sebagai sebuah objek pariwisata ditinggalin sama semuanya karena mau ngejar jadi insinyur, dokter, Iya, lawyer. iya, Ya iya, siapa yang ngurusin itu? betul. Padahal kan harusnya kalaupun keluar jangan semua dong
bidang yang dipelajari adalah yang tidak berkaitan dengan Danau Hmm. Toba. Misalnya hospitality, ya belajar kalau orang Danau Toba keluar itu jangan lagi ngambil yang hanya jurusan itu, tapi mulai ngambil jurusan perhotelan, hospitality. Karena Ya, ya. memang tanahnya dikasih sama Tuhan, tanah pariwisata. Iya Gitu betul. loh. Dan mereka yang survei segala macam gitu loh, menganggap Bang Charles ini adalah seseorang yang sangat kompeten untuk tiga hal penting, Bang. Ya, satu masalah infrastruktur, Bang. Ya, untuk membenahi infrastruktur di Sumatera Utara. Yang kedua lapangan kerja, Bang. Ya, yang kedua lapangan kerja dan yang ketiga karena mungkin ada background SDGs dan lain-lain untuk perlindungan lingkungan. Lingkungan. Si tiga ini loh Bang ya. Mudah-mudahan Abang baca nih si berita ini ya gitu. Dan orang-orang ini menganggap bahwa Charles Bonar Sirait adalah sosok yang pas banget untuk Sumatera Utara, terutama dalam tiga hal ini Bang. Punya Ya, ngerasa berat nggak sih kok saya tiba-tiba dijadikan sosok yang benar-benar oh orang-orang berharap banyak gitu loh sama CBS. politik itu sebuah visi dan mimpi yang kadang-kadang tuh harus dibikin kita nggak sanggup mikirnya. Misalnya pada saat Lee Kuan Yew melihat Singapura pada saat dibebaskan dari Inggris, dia membuat satu gambar Singapura 30 tahun ke depan setelah dibebaskan atau tidak dijajah oleh Inggris. Dia gambar Singapura itu yang mirip kayak Prancis. Oh ya Yang ya. satu negara Asia, yang satu Eropa. Prancis sudah lebih jauh duluan. Tanya sama banyak orang. Kenapa Pak Lee Kuan Yew mikirnya kejauhan? Kenapa nggak berpikir yang hari ini aja? Oh enggak, politik itu adalah kemampuan untuk melihat waktu yang sangat jauh sekali yang orang lain Ya, tidak bisa lihat di hari ini. And that's politik. Jadi ya. kenapa orang di politik itu banyak orang yang visionary, atau orang yang visioner? Ya karena mereka mampu melihat melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Nah Mm-mm. tadi misalnya kan ya ini belum tentu benar ya, belum tentu bisa dilaksanakan. Tapi di beberapa negara yang mirip seperti Danau Toba Ya, itu bukan mustahil dilakukan pendaratannya malah di air. Nah, itu di Kanada, itu banyak sekali betul. kapal yang mendaratnya itu di air yang di bawahnya itu pakai pek, bukan pakai Ya. roda. Mm-mm. Nah, itu kalau ada wisatawan kelas dunia yang mau berangkat lebih dulu, why not? Iya, Tapi iya, dia iya. bayar mahal Iya, 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 iya. gitu. Sangat. Nah, kita nggak berani gitu mikir kejauhan ke sana. Tapi politik itu diajarin untuk mikirin yang kadang-kadang nggak, oh kok nggak kepikiran ya. Ya, iya, iya, iya. Itu, Terus untuk hal yang tiga ini, Bang, kalau misalnya, let's say, oh, CBS terpilih nih, ya, mau jadi gubernur atau jadi wakil, tiga harapan masyarakat yang besar ini loh, Bang, lapangan kerja lah, begitu kan, perlindungan nah itu, lingkungan dan ya, infrastruktur loh. ya saya harus baca datanya, tetapi yang jelas saya temuin beberapa anak-anak SMA di sekolah SMA Free Methodist di Medan di Jalan Helvetia, di tempat sekolah yang dimiliki oleh bibi saya sendiri ya. Jadi Mm-mm. paman saya itu mualaf menikah dengan bibi saya, paman saya Nabi Bulu orang Batak, bibi saya itu orang Sumatera Barat, namanya itu Ibu De Jure Caniago. Nah, itu dari beberapa anak-anak SMA yang saya interview dan itu ada di Instagram saya, mereka mengatakan, saya sederhana, saya tanyain mereka satu-satu, Anda nanti udah setelah SMA mau kemana, kemana, kemana? Dari antara mereka tuh, di kelas tuh ada 40, nanti Andi bisa lihat ke Ya, Instagram saya. ya, ya. Yang jawab mau terusin ke S1 itu cuma 5-6 orang. Oh, Wah, saya bilang, wah ini aneh juga. Tapi kalau nggak saya selamin, saya nggak bakal tahu kenyataannya. Saya tanya satu-satu, Anda mau kemana? Zaman dulu aja saya pasti takut mau bilang ke luar negeri. Ada yang udah bilang saya mau ke Jepang, mau ke Korea. Nah, karena mereka lebih digital mindset, mereka juga tahu bahwa di Medan itu nggak berkembang orangnya gitu. Jadi daripada kita di sini, mendingan tembak langsung aja keluar. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa yang mereka incar, mereka itu tahu bahwa orang-orang Medan disukai di bidang hospitality, terutama di bidang caregiver di mm-mm. Eropa, khususnya di Belanda. Oke. Nah, jadi saya bilang sama mereka, saya puji kalian karena apa? Kalian melakukan lompatan besar. Lah, sekarang kalian aja belum pernah ke Jakarta. Saya tanya, kalian udah pernah ke Jakarta belum? Belum. Nah, kalau mau pergi ke luar negeri ke Belanda, logikanya emang ada pesawat dari Medan ke Belanda? Nggak ada.
dari Medan pergi dulu ke Jakarta kan, dari Jakarta baru nyambung ke Belanda kan. Ya, ya, Nah, ya. tapi kalau orang yang besar itu nggak peduli, nggak harus tahu dulu, Kuala Namu, Soekarno Hatta tuh kayak gimana, sebodoh teuing kalau kata orang Sunda, Iya, ntar iya, aja, iya, 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 iya. engke wae lah gitu kan, Kumangke we. kumahangke, kumahangke wae gitu. Nah, itu salah satu orang besar tuh gitu, sebodoh teuing mau Jakarta kayak gimana, yang penting gua mah mau nembaknya ke Belanda pisan gitu. Ya, ya, Ya udah. Nah, jadi yang besarnya itu adalah dari Medan, dipikir ditarik otaknya langsung ke Belanda. Itu ya, berpikir besar. Nah, itu ya. politik. Itu Betul, politik. Tanpa betul. Anda harus tahu itu Jakarta kayak gimana. Nanti toh setelah nanti dapat tiketnya, yang penting mimpi dulu gitu. Yes, Jadi kalau bisa, kalau misalnya dibilang begini, bermimpilah atau bercita-citalah setinggi langit, kalau perlu setinggi bulan. ya, Kan jangankan ke bulan, ke langit aja kita nggak tahu caranya gimana selain pakai kapal terbang. Nah, tapi akan ketemu juga ketika nanti mau ke bulan. Ya ada aja kalau nanti udah ada jalannya, ke langit dulu, dari langit baru ke bulan. Tapi iya, nggak iya. usah mikirin gimana cara dari sini ke bulan. Udah pasti nggak masuk akal. Iya, 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 benar-benar Bang. Oh ya, teman-teman, ini Charles Bonar Sirait ini adalah seorang artis yang concern banget terhadap pendidikan ya. Jadi beliau adalah Dr. Charles Bonar Sirait, SEMM kalau nggak salah ya Bang ya. Ya, Yes, oke, Bang. Jadi kalau sisi pendidikan, seberapa besar nanti perhatiannya? ya tadi saya mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan, kalau menurut Hmm. saya kita harus mendorong sebanyak-banyaknya anak muda Medan. Kalau memang sudah, jadi karakter orang yang dibutuhkan dari Indonesia ini spesifik ya. Di Eropa itu mereka mintanya gini, wanita Hmm. mau SMA nggak apa-apa, tidak ngerti soal kesehatan nggak apa-apa, diajarin dulu nanti di Belanda tentang Oke, kesehatan. oke. Yang kedua spesifik harus memang orang Sumatera Utara. Kenapa? Karena kalau orang Sumatera Utara itu dianggap tangguh dan tidak homesick. Orang Homesick kan tuh Sunda gini, kan? Hmm. dari sini Andi bilang mau ke Belanda, sampai di Belanda kerjanya video call terus sama asik. Nah, itu orang homesick. Iya benar. Nah, Benar, benar. maksudku gini, kalau Ya. kita udah jadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sok itu kan udah punya satu mimpi, memang akan berpisah. Kuat aja, kuat. Ya, ya jangan juga video call tiap hari. Video callnya minta seminggu sekali lah. Nah, beberapa teman-teman dari Indonesia yang lain, ya pada saat di sana akhirnya menjadi masalah karena tiap hari video call sama orang tua. Ih, Nah kan gitu. jadi nggak kerja. Iya, benar, benar, Itu benar. istilahnya gini loh. Kalau kita udah mau nge-MC juga, Ya. ya kan saya pernah mengalami. Udah mau nge-MC naik di atas panggung, GR, dari Gresik. Ah, Andi kan yang punya kuasa. Kalau Andi yang hire jasa saya, ya kalau saya di atas panggung walaupun terkenal ya saya harus ngikutin sama show director kan. iya, iya. Tiba-tiba pegang handphone, Ya. padahal jamnya lagi blocking gitu loh. Handphone kalau nggak diangkat, ini udah tahu juga nih nomornya, oh ini mau ngasih kerjaan. Ya kalau yang profesional, ini ya dia letakkan. Betul. Karena Ya. apa? Kan kita sekarang sedang menjalani kontrak kita, mau mau jadi MC kira-kira 2 jam lagi. Hmm, Tapi hmm. itu selalu saya hadapin. Ketika jam-jamnya mau tampil, itu banyak datang yang saya bilang nih, IO, ini orang ini mau ngasih duit nih. Ini ini dilepas hilang, Iya, tapi iya. begitu ini dijawabin, itu yang kita mau latihan buat nanti 2 jam lagi, itu hilang juga. Ya, Ya, ya. ya kayak gitulah homesick. Iya, betul. Kayak kayak rindu order itu dari handphone, kalau terus menerus kita angkat ini nggak akan Ya. kelar-kelar. Nah, Iya. tadi ya harus harus pinggirin dulu semua yang lain-lain. Udah fokus aja jadi caregiver 3 tahun di Belanda. Nah, begitu nanti tiap bulan dapat uang, uangnya dikirim ke orang tua. Orang tua di Medan itu juga termasuk sama lansia. Nah, Ya. mungkin bisa kerja sama pemerintah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ada semacam, katakanlah, eh, pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang jadi semacam bapak dan ibu yang menjaga orang tua kita. Jadi, Yes, betul. nah, ya, jadi nanti misalnya anak-anak ini udah punya uang, ya bolehlah misalnya kirimkan mereka, mungkin bisa umroh atau bisa naik haji buat yang Ya. muslim. Nah, yang Kristen bisa dibawa ke tanah suci atau dibawa ke tempat pekerjaan mereka. Mereka dapat libur berapa bulan. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Utaranya harus mau dong kerjasama sama pemerintah provinsinya yang mandanya. Gitu loh. Hmm. Jadi di situ tuh perannya pemerintah. Nah, di situ Yes, politik. Di situ setuju. politik. Nah, kalau nggak pakai politik, ini nggak bisa.
Ya, Nggak, kita ya. cuma ngomong-ngomong-ngomong doang, ngemeng-ngemeng kayak gini, terus gimana cara pemerintah Belanda itu nggak mau? Ya, Nah, dia maunya cuma sama pemerintah, kirim surat, tukar pikiran, meeting, tanda tangan agreement, jalanin gitu. Bang, sekarang sudah jauh di politik nih ya. Mungkin kalau misalnya dulu ngerasa kecemplung nggak sih sebetulnya dulu atau memang udah niat banget? Nggak juga sih kalau dibilang kecemplung, mungkin yang lebih lebih cocok kecemplung karena kan waktu di Golkar didorong-dorong, Nah, dicorok-corokin gitu ya, akhirnya ya belajar juga. Padahal kan waktu masuk di Partai Golkar juga dari awal juga jadi MC. Enjoy ya menurut saya. iya ya. Karena tadi saya melihat bahwa di dunia politik itu lo harus bisa kayak punya ini ya, satu sikap kayak Robin Hood. Robin Hood itu kadang dia ngambil semua dari tempat orang kaya, begitu didapat sama dia itu untuk Nah, dibagiin sama orang miskin gitu. Nah, kalau nggak ada ya, itunya, nggak ya. agak susah tuh masuk politik. Politik itu harus berpikir atas kebijakan dan juga kecerdasan lo menghasilkan sebuah kebijakan, Hmm. itu akan bermanfaat buat orang banyak. Tapi kalau masih hanya mikirin, wah ini kampung gue nih, Danau Toba, ada pelebaran jalan, kampung gue aja deh, mampus dah. Udah, lah akhirnya cuma kampungnya yang maju. Bang, ini waktunya juga pasti udah sempit nih, Bang Charles. Apa yang diingat dan diteladani dari seorang Bapak Amir Liven Sirait MBA? Ya, ya itu yang meletakkan dasar-dasar politik di kepala saya ya beliau ya. Beliau Itu ya. kan ayah saya dan Dulu em, dari fraksi partai atau dulu kan ada fraksi golong apa utusan daerah begitu dulu atau dari Enggak, fraksi Bapak tuh apa? aslinya memang dari Golkar. Bapak aslinya Oh, dari Golkar, dan kalau utusan golongan daerah itu kan bisa perwakilan dari ormas iya atau iya iya. organisasi atau mungkin TNI Polri. Oh, Tapi orang Golkar kali dulu kalau ya. ayah saya murni memang pendiri KMPI dan memang organisatoris ya sejak muda. Jadi Hmm. saya pikir darah saya tuh memang turunlah dari beliau. Iya, Turun dari beliau. Ya saya lihat buku-buku beliau juga yang bikin saya lihat sepak terjangnya memang ya tadi orangnya suka mikir yang gede-gede gitu loh. Padahal dia juga dulu orang kampung yang nggak ngerti apa-apa dan pergi ke Jogja, ke UGM. Tapi mungkin di situlah ya, teknokrat berpikir. Ya tadi ya, berpikir kita tinggal di bumi, yang dipikirin gimana ya di bulan. bulat. Nah itu orang politik Iya sering iya iya. dibilang sama orang mengawang-awang, karena Iya. memikirkan yang kayaknya nggak sulit diraih, akan Mm-mm. sulit sekali diraih oleh tangan. Hmm. Tapi karena memang by design udah begitu politik, yang memang orang politik yang nggak mau berpikir jauh ke depan, itu akhirnya nggak akan bisa membuat manfaat untuk banyak orang. Iya iya. Bang, saya tadi ngomong-ngomong Golkar, saya jadi inget nih Golkar zaman dulu. Ya, Dulu ya, kalau misalnya saya lagi SD gitu ya, ditanya. Kalau orang kan biasanya cenderung orang pengen jadi dokter, anak-anak pengen jadi polisi, tentara dan lain-lain. Kalau saya sekarang, ditanya, saya masih ingat dulu. Andi, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi Pak Harmoko, oh iya, iya, Pak Menteri Menteri Penerangan kan, ya. Menteri Penerangan. Sempat jadi ketua umum Golkar kalau nggak salah dulu ya. Betul, Iya, dan Pak Harmoko tuh selalu itu loh, sama Pak Murdiono, iya. ya, ya itu orang, itu kan satu Mensesnek, satu lagi Menkominfo kan, Iya, Menteri Penerangan. Menteri Penerangan dan waktu Iya, itu di benak saya kenapa saya pengen jadi Pak Harmoko karena sakti, Pak. Jadi Pak Harmoko bilang besok harga bawang naik 25% dan benar seluruh Indonesia serempak loh. Ya, benar naik. Nah, sekarang saya bilang, Pak ya, Harmoko yang dia ucapkan itu dia menggunakan instrumen atau kapasitasnya sebagai apa? Itu politikus. betul, Pak. Nah, berarti kan udah janjian dulu kan. Misalnya Hmm. apa? Mungkin udah ditelepon juga kan para para Iya, pengusaha tani cabai iya, di tempat lain siap ya naik nih 25%. ya, Iya kan? naik gitu. Iya dong. Dan yang Sakti. kedua, waktu itu yang kelihatan juga siapa? Ya karena Pak Harmoko di Golkar, ya dia menaikkan harga harga cabai dan lain sebagainya. Para petani ini dia bilang ini gara-gara ini Golkar nih yang bikin naik cabainya. Nah, gitu. Jadi itu semua orang yang di sana naik tuh harga cabainya, pilih Golkar gitu. Iya, iya. Bang, Itu politik. ini agak serius nih Bang nih ya sebelum berakhir kita. Seru soalnya ngobrolnya pasti Bang Cari sudah ada agenda lain tapi sebentar aja Bang. Bang, dengan fenomena banyak pejabat yang ya korupsi dan lain-lain, takut nggak Bang? Takut kegoda nggak sih Bang? Di hati yang from deep inside lah Bang, gitu loh. Kalau saya sih terus terang Hmm. saya takut. Kalau Takut. harus jujur ya, saya Ya. mikir gini, ya kalau mendingan nggak usah sama sekali tahu yang urusan uangnya, tapi kita tuh kalau jadi politikus kebijakannya gitu.
Hmm, hmm, hmm. Nah, karena kalau udah mulai mikir-mikir dan ikut-ikut di dalam urusan uang, ya lihatlah tuh yang sekarang ketangkep-ketangkep semua. Iya. Ya Bukannya karena gitu, hmm, iya, itu. Makanya jadi politikus itu yang diperluin sebetulnya ininya. Nah, iya, tapi kalau udah ininya ngelihat anggaran, ah itu udah pecah tuh kan. Yang satu ke kiri, satu ke kanan. iya. Tapi kalau misalnya sistem di Indonesia ini gimana menurut Bang Charles? Apa ya maksudnya apa orang benar-benar rakus atau karena memang dengan sistem mendekatkan ke sana, Bang? Eh, Peluangnya selalu ada sih, kalau Iya, menurut saya. iya sih. Peluangnya ada sih. Hmm. Jadi sama lah seperti MC nih misalnya. Saya sebagai MC kan, em, yang menjadi kuasa saya kan hanya di atas panggung pakai mikrofon. Iya, iya. Itu kan. Ada Betul. nggak kemungkinan saya lagi sambil MC ngambil makanan yang tersedia di depan Ada karena juga. itu jatahnya tamu? Ada. Caranya pura-pura aja turun dari panggung, ya Ngefloor kan? gitu ya. Terus masih ada MC satu lagi di atas panggung, lo deh terusin dulu. Nah, terus gue makan. Tapi itu kepotret kan sama orang. Iya, iya. MC-nya turun ngambil makan. Kalau saya selalu punya aturan main, walaupun saya sama yang punya wedding diperbolehkan makan, saya pasti akan makan. Saya minta kalau bisa saya makan sebelum eventnya berjalan. Iya, 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 iya. Ya dong, supaya Setuju. nggak enak banget kita lagi pakai baju tugas terus kita makan walaupun dibolehin. Iya, Jadi iya. pilihannya hanya sebelum show-nya mulai atau Hmm. sesudah show-nya mulai, Hmm, hmm. gitu kan? Nah di Ya, tengah-tengah itu akan jadi kecelakaan. Nah sama kalau Anda juga jadi pejabat, ya ketika itu ada orang-orang lain yang eh, menjalankan itu jadi operator, ya udah tugas Anda rancang bikin kebijakan aja. iya, benar, 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 Bang. Rancang bikin kebijakan. Jangan pernah mau ikut ngerjain. Karena misalnya gini, jadi MC juga, terus jadi yang ngerjain bikin panggung, jadi ngerjain yang bikin lighting, jadi yang ngerjain bikin kru. Ah, pecah lah. Bisa nggak? Bisa. Misalnya ada orang, seorang IO, direkturnya, tapi ngerangkep juga jadi MC. Hmm. Bisa nggak? Bisa. Ya. Di beberapa orang saya lihat, dia show director, dia juga MC. Tapi ya kalau kayak gitu ya namanya juga nggak salah kalau orang bilang itu maruk atau rakus. Nah ya, lo Iya, sekarang misalnya gitu, Andi naik nih dari show di Andi naik jadi MC. Nah, itu di FOH siapa yang tanggung jawab? iya, iya, Kalau benar, benar. wakilnya Andi itu jago, Iya, iya, iya. kan pasti feel-nya lebih lebih jago Andi untuk katakanlah fanfare-nya di sini, apa back sound-nya di sini, Iya, iya. apa lighting-nya di sini. Nah, itu coba-coba diajarin hanya kepada orang yang cuma katakanlah 2 kali ikut Andi jadi asisten Andi. Ya Ya. bisa hancur. Itu saya belum selesai. Nah, makanya Anda juga bisa juga di dalam politik Anda apa panggil-panggil orang lain, tapi ya siap-siap lah, siap-siap hancur. Iya, benar, Bang. Bang, setelah perjalanan yang eh, panjang banget di dunia politik, ada masih mau di entertain nggak sih, Bang? Atau nyambi lah, atau apapun gitu lah. Kalau kalau buat Kepikiran saya nggak? sih, kalaupun iya diberikan misalnya kemampuan kreativitas itu menciptakan jingle, menciptakan lagu, menciptakan konsep entertainment yang yang menarik untuk politik itu kayak gimana itu yang menurut saya menarik. Jadi ngerancang rundown, memberikan pemahaman, melatih orang-orang entertainment untuk punya political view, Mhm. membuat acara politik itu rundownnya seperti apa, kenapa beda treatmentnya sama acara entertainment, itu menurut saya passionnya di situ. Iya. Jadi jadi akhirnya orang-orang entertainment yang tahu benar ada pasar politik event Hmm. juga jadi lebih pintar. Bang, terakhir nih, Ya, pesan untuk masyarakat Sumatera Utara nih, Bang. Silakan, Bang. Apa yang ingin ya. disampaikan nih? Jadi saya pikir kalau nanti yang nonton tayangan ini juga ada teman-teman dari Sumatera Utara, em, saya berpikir kalau memang ini ada kesempatan untuk kita bisa bergandengan tangan Ya, membangun Sumatera Utara itu lebih baik. Saya pikir nggak ada yang namanya Superman. Yang ada itu menurut saya super team. betul, betul. We are one team. Pemimpin daerah atau kepala daerah, rakyat dari Provinsi Sumatera Utara yang tahu betul apa yang dibutuhkan, sama-sama kita melihat ada misalnya percontohan negara lain, ada percontohan pengelolaan daerah lain, atau ada keunggulan kita yang belum dimanfaatkan, terus kita misalnya bisa bisa katakanlah melakukan improvisasi-improvisasi, ya di situ seninya bernegara itu
untuk duduk, kita ngobrol bersama, kita lihat apakah betul pergantian kepemimpinan itu bisa membawa kebaruan. Karena memang ya saya merasa bahwa kalau ditawar apa yang ditawarkan oleh saya, pertama pasti kebaruan. Karena saya belum pernah gitu loh. Jadi kalau ditanya, Bang Charles kelebihannya apa? Ya kalau di birokrasi saya ya pemahamannya pasti kalah lah sama yang udah pernah jadi birokrat, gitu kan? Terus gimana Bang? Abang bisa cepet nggak belajar? Ya kalau ditanya seperti itu, kita sering dibikin di event produk knowledge-nya dari sebuah perusahaan, nanti juga enggak. Cuma disuruh belajar 5 jam juga kita harus berusaha ngerti. Iya, iya, Ya, iya. pokoknya harus cepet belajar. Gimana Iya. caranya? Ya nggak ada lagi ntar lu atau 1 tahun lagi. Ya begitu kepilih ya, ya udah sambil jalan sambil belajar. Ada dulu, belajar dulu ya. Nanti 1 bulan lagi saya baru jadi gubernur, wakil gubernur. Enggak lah. Iya, Begitu iya, iya. kepilih, ya sambil jalan kaki, sambil di sini disodorin rundown, disodorin cue card, disodorin Iya, info, ya jalan. betul. Nah itu yang disebut dengan politikus harus bisa cepat, quick Ya, learn gitu. Quick betul. learn tuh belajar dengan cepat untuk bisa memahami Ya, semua konstelasi itu. Nah itu yang menurut saya nggak gampang sama sekali. Tapi pengalaman di dunia entertainment ada nggak kontribusinya? Menurut saya sangat banyak karena sangat kami di banyak. dunia entertainment itu dilatih Betul. untuk bisa ditekan Ya, dalam keadaan tertentu. iya, Kita sudah punya plan A, harus bisa ganti jadi plan B. Kalau betul. perlu bisa jadi ganti plan C. Lebih dari itu pun kita harus siap dengan plan-plan berikutnya. Nah, Betul, jadi betul. ya tadi satu yang di dunia entertainment juga mungkin ada kaitannya dengan dunia pemerintahan adalah bagaimana ketika seorang entertainer di atas panggung, dia nggak berpikir untuk dirinya, Hmm. dia berpikir untuk penontonnya. Dia ngeluarin keringatnya, dia ngeluarin capek loh jadi entertainer itu. Emang, Di emang. atas panggung dia mikir, Ya, walaupun nggak ada bulir keringat, tapi itu ada saraf-saraf yang kelihatan sedang bekerja. Dia lagi berusaha untuk menghibur orang lain. betul. Nah, kalau entertainer itu membuat orang lain untuk bisa tertawa karena lucu atau karena senang, ya kalau seorang pemerintah harus bisa membuat rakyatnya tertawa karena apa? I'm very happy because you lead me into the right way. Betul, Bang. Luar biasa. Tapi satu lagi tersisa. Nggak beres-beres. Satu aja, satu terakhir. Kenapa nggak jadi wali kota dulu? Oh, gini. Pertama saya nggak tahu dengan kondisi ini semuanya kan saya tidak merencanakan. Ya, saya Oke. harus jawab gitu. Kalau yang lain kan mungkin Ya, 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 by ya. plan kan. Ini by request. Nah, iya, kalau yang lain mungkin bahkan mendesain sendiri. Oh, saya sebaiknya ke sini dulu, saya ke sini dulu. Nah, ini saya juga ngerasa setengahnya, loh ini sekarang gini, kalaupun misalnya ada, saya balikin pertanyaan itu. Saya akan balikin pertanyaan ke Bang Andi juga. Lah kenapa kemarin rakyatnya waktu di polling nggak nulis sama saya di wali kota? Iya, benar. Karena levelnya sudah di atas. Saya nggak ngerti. Nah, Hmm. makanya itu kita harus, tapi mungkin itu yang disebut dengan tadi, keinginan masyarakat. Sama lah misalnya sebuah perusahaan, Bang Andi mau bikin event, Hmm. ada direkturnya ada 4 atau ada 5. Ini direktur semua di dalam hatinya, MC-nya pengennya beda-beda. Bang Andi kirim tuh kertas. Coba Bapak Ibu tulis. Kalau MC lakinya, kalau ada ABC mau siapa? C. Iya, Kalau yang MC benar. ceweknya ABC mau siapa? A. Dikumpulin cari banyak, gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, kalau seseorang yang bisa nge-MC dan bisa nyanyi, terus dia kepilih misalnya jadi nyanyi, ya berarti kan suara yang ada di bawah itu yang harus, yang kalau misalnya tadi kita bilang di korporasi, direksi perusahaan maunya artisnya siapa. Lah sama di dalam pemerintahan ini direksinya itu rakyat. Bener. Nah, Yes. saya juga sebetulnya nggak pernah bilang saya harus jadi wakil gubernur, saya jadi gubernur. Pertanyaan saya balik ke Bang Andi. Nah, kemarin kenapa rakyat nggak nulisnya wali kota? Yes, betul, betul. Berarti kan ini sebagian besar kalau ini memang survei, kan berarti ini bukan maunya saya, ini maunya maunya rakyat. Iya, iya, Kan iya. tadi katanya surveinya mengarahkan dipasangkan sama Bobi, Pak terus Bobi sekian ya. persen. Saya juga mikir gini, kenapa nggak ke Jakarta aja gitu yang dekat? Ini kan jauh, Iya, pulang iya, kampung. iya, iya, bener. Tapi ya, ya, sekali lagi di awal saya bilang Nah, itu panggilan kan. Itu dan yang panggilan. kedua, Ya. seperti saya bilang begini, kok jadi Bang Charles yang ngatur kita? Nah, itu seninya. Nah, yang Nah, mau rakyat, jangan Bang yes, yes. Charles yang ngatur, ya kita yang ngatur gitu loh. Ya, ya. Maksudnya, kenapa nggak 5 tahun yang lalu? Kenapa baru sekarang? Pak, Mhm. terus yang tadi yang saya tanya, kenapa nggak ngomong dulu ke saya? Ya dia bilang begini, kalau saya ngomong dulu sama Bang Charles,
Itu namanya bukan riset, bukan Iya, bullying. benar dong, benar. Bang, jadi langkah yang sangat rasional ini tuh Wagub dulu ya, bukan Cagup berarti ya hari ini. Enggak, menurut saya juga udah belajar ya. Kalau menurut saya, kelebihan saya itu salah satunya adalah saya tinggal di Jakarta. Iya, Saya benar orang Sumatera Utara, saya punya darah di sana, orang tua saya kelahiran sana, iya. iya, Tapi saya itu banyak menimba ilmunya kan ke Jakarta sama Jakarta. internasional. Nah, Betul, jadi kalau menurut saya yang pantas mimpin ya anak yang pernah punya pengalaman lebih panjang dari saya tinggal di ya, Medan. betul, Nah, betul. saya ada di belakangnya. Iya, iya, Jadi iya. ya jadi misalnya kayak Anda kadang-kadang misalnya kayak MC kita pakai dua, Iya, MC iya, utama sama MC backup. Loh, betul. yang backup ini bukan berarti blow on loh. Enggak. Iya, iya, Malah iya. dia yang feeding. Iya, Dia yang feeding datanya. Ini ke sini gitu. iya. Tapi kadang-kadang yang dijadiin MC nomor satu ini lebih tahu daerahnya, lebih Iya. anak daerah, ya kan? Nah, tapi MC backup itu bukan berarti dia juga nggak ngerti apa-apa. Hmm. Ya kalau dipikir-pikir sebetulnya sebagian besar dari 20 tahun saya berkarya menjadi Master of Ceremony, 50% eventnya yang saya bawakan itu ya di Medan. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, Bang Charles ini merasa ke Medan tuh kayak ke daerah baru atau pulang kampung? Udah kampungnya di sana, terus dapat kerjaannya 50% sepanjang 20 tahun itu di Medan. Ya, kurang Tapi apa lagi, sering memang ya. saya orang Medan. Justru sering di Medan ya, Bang. Acara. Iyalah. Jadi dua kota yang paling banyak memberikan pekerjaan buat saya ketika saya jadi MC itu Surabaya sama Medan. Baru Oh, yang berikutnya Bali. Ya, terus sekarang saya juga bisa bertanya, kenapa orang Surabaya nggak minta saya nggak ngeriset nama saya nggak keluar? Itu iya. tadi saya bilang, kita harus dengar apa keinginan rakyat. Nggak bisa cuma, kayaknya gue ngetop nih di Surabaya. Kayaknya gue bolak-balik ke Surabaya. Itu kan, Iya, yang ketika betul. dirimu ngomong tentang dirimu, ya itu bukan riset. Iya, iya, betul, betul. Kalau ini Bang, saya udah bilang, ini nggak ada dalam, ini yang saya bilang misteri gitu loh. Misteri, betul. Nggak ada. Ini juga ya, saya juga punya salah satu kesulitan nih. Kalau tiba-tiba misalnya terpilih, orang udah banyak nih yang bercanda bilang gini, Bang Charles sudah ngomong sama istri. Kalau ngomong beneran minta izin, nanti, kalau kepilih, mama ke sana ya. Ya kan malu juga ngomong kalau belum pasti kan. Gitu. Iya. Terus, ya kan, masa ya kita coba dulu. Nanti kalau misalnya berhasil ya kita lihat kan. Kemarin ke pesta nih. Waktu dia datang, apa kabar gitu kan? Kalau di pesta sering bercanda tuh orang. Wah, gini calon calon wakil gubernur nih. Wah, terus istri saya bilang, alah orang masih survei aja, enggak lah itu kata istri saya kan. Iya, iya, iya. Nah, terus mulai nih orang mulai ke istri saya. Wah, Bu Maria, calon Bu Wagub, alah. Terus istri saya malah bilang gini, apaan? Kan yang soal Wagub-Wagub kan dia gitu. Kalau kepilih kan nanti ibu juga harus ke Sumatera Utara. Enggak, orang di dalam perjanjiannya saya tetap di Jakarta. Jadi Istri itu kan setuju kocak nggak sih, ya. Bang? Jadi orang akhirnya melihat gini. Lucu juga nih ya. Nah, kalau orang yang lain kan memang mungkin by design kalau suaminya pergi ke sana. Kalau istri saya kan profesional. Loh, saya juga menghargai hak dia sebagai Iya, profesional. Nah, jadi jangan-jangan kalaupun nanti misalnya gitu kepilih, iya. jangan-jangan saya nih wakil gubernur yang istrinya nggak ada. Karena Tapi istri setuju. ya kalau ditanya real kan dia juga kaget, Iya, itu dia makanya. kaget gitu, nggak ada yang nggak ada dalam rumusan nih. Gini ya, yang namanya yang lain-lain itu udah dari tahun lalu ikut survei, sengaja survei, semuanya. Iya, Ini yang saya bilang, inilah misteri ilahi. betul, betul, betul. Nggak Misteri nggak ya. ada gitu. Jadi kalau Bang Andi tiba-tiba misalnya ada orang senang, gimana caranya Bang Charles bisa dapat Panasonic Award? Kalau lu bisa ngajarin gue gimana caranya dapat Panasonic Award, lu ngajarin gue dari dulu. Bisa nggak lo lebih? Gue kan dapatnya itu tahun 2001, 99, 98, 2000, 2001. Ah, bisa nggak lo kasih sama gue tuh tahun 90? Kan nggak bisa juga. Iya, 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 Ya, iya. itu bagian yang kita nggak bisa atur Tuhan, Bang. Iya, iya, Nggak betul. bisa. Seperti tadi, saya mau terus bilang, sedih saya 1 bulan itu kehilangan adik saya. Iya, 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 Ya, iya. jadi kalau saya bilang, ini lagi-lagi misteri ilahi yang saya tidak tahu menyikapinya seperti apa di awal-awal, seperti blank aja, seperti orang kayak, ah, ini ngaco gitu. Ini ngaco, itu surveinya.
tapi banyak dan dan beritanya banyak banget bang. Dan sampai sampai saya lihat ada orang yang testimoni loh, ya ada masyarakat Sumatera Utara yang dengan apa namanya tanpa disuruh tanpa apa mereka langsung testimoni loh bang. Udah lihat ya videonya ya? Iya, iya beberapa ada yang saya lihat, tapi saya nggak, Ada. kalau ngeliatin semua juga nggak habis-habis tuh nonton semuanya yang di sosial media tuh rame banget. Rame banget itu ada yang testimoni loh, badan itu banyak banget itu kan. Ya berharap ya, tapi ya intinya misteri ini ya mudah-mudahan menjadi menjadi sesuatu yang positif lah Bang. Dan saya berharap banget orang justru justru kan di sisi lain banyak nih orang, makanya tadi saya bilang Abang takut nggak gitu. Banyak orang-orang yang baik yang takut gitu kan. Jadinya malahan yang jadi yang nggak baik. Nah, sekarang Abang nih orang baik, mudah-mudahan yang jadinya justru harus orang baik Bang. Kayak kalau menurut saya itu juga harus dibenerin, maksudnya ya Hmm, udahlah, stop lah, stop stop semuanya itu yang soal-soal apa namanya, kepala daerah dan lain sebagainya, harus dijadiin ujung tombak untuk hal-hal yang betul. katakanlah menyimpang gitu ya. Udah deh, Hmm, jangan direcokin lagi itu yang namanya pejabat dengan segala macam kepentingan. Itu udah ada kalau di ke apa namanya di sebuah pemerintahan itu udah ada bagiannya masing-masing. Itu namanya pejabat pengguna kuasa anggaran. Jadi betul. ya kalaupun kena, ya mereka yang akan kena. Ngapain Anda ikut-ikut? Rata-rata yang kena itu yang mau ikut-ikut ngatur itu. Iya benar Nah, benar. maksudnya gini loh, waktu lo aja udah habis mikirin tentang kebijakan yang keren-keren itu gitu. Ya ya Nah, ya kalau kalau di sebuah IO ini, lo tuh show director sama MC. ya. Ngapain juga lo ngikut-ngikut ngurusin kabel, ngurusin ngurusin piringnya harus nyewa di mana, apa lighting Ya LED-nya lo beli ya dari ya mana. ya ya Nah, ya ya. akhirnya begitu dengan lo ngurusin yang kecil-kecil itu, nah keluar deh tuh tabiat-tabiat lo. Asik juga nih ya kalau yang tadinya lampunya, gue kenal nih orang yang punya lampu nih harganya 100.000 nih. Nah, tapi ya itu acara-acara didatengin Presiden Presiden Republik Indonesia, ditaruh LED yang 100.000, ya jebret matilah. Padahal itu harusnya yang kelasnya 3 juta. Ya 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 Nah ya. itu loh, jadi bukan ya bukannya nggak penting, tapi ngapain diurusin yang begituan. Betul. Aduh bang, nggak bakal habis bang kalau Aduh, kita di stop nggak bakal habis ya. Aduh teman-teman terima kasih banyak, ini obrolan yang luar biasa, obrolan yang inspiratif, motivational talk ya. Ini dari seorang Charles Bonar Sirait. satu aja yang aku minta dari Bang Andi. Apa tuh? Kalau memang benar-benar misalnya katakanlah ada rezeki Tuhan di sana, Ya, ya Bang Andi juga harus banyak memotivasi anak-anak muda di Medan dengan acara-acara seperti yang Bang Andi lakukan. Nah, pendidikan itu yang perlu dibuka ya. menurut saya. Dan Jadi mudah-mudahan Bang nanti Andi, saya diundang Pak Wagub nanti ke Medan. amin. Saya Wah diundang Pak Wagub. itu mah udah pastilah ya, seminar tentang bagaimana menyelenggarakan event yang baik, pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Iya iya yang iya Bang iya Andi iya bikin. iya. Nah, dan menurut saya persahabatan kita nggak akan bisa diputuskan oleh hal-hal yang lain. Saya lihat Bang Andi itu juga orang yang baik, orang Terima yang baik. kasih, amin. Dan Ya, saya yakin sekali lah, tidak akan ada yang berubah ketika Bang Charles nanti menjadi seorang wagub. Nggak, amin. saya yakin banget dan itu doa saya. Dan satu highlight ya, makanya Bang, kayaknya sepertinya saya setiap setiap malam sekarang saya betul harus dibiasain lagi menulis. Kalau orang biasanya menyebut kata-kata adalah doa, ternyata menurut Bang Charles tulisan adalah doa. Menulis adalah doa. Gitu ternyata ya. Tulis adalah doa. Karena dari tulisan itu kan Anda memikirkan sesuatu kan, Ya, ya, ya. apa for your own future. Betul, So, betul. saya mengucapkan terima kasih buat Bang Andi dan juga teman-teman yang nonton tayangan ini. Saya pribadi bersama dengan keluarga, ya saya mohon maaf kalau selama ini mungkin juga ada mengucapkan kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau mungkin kami belum bisa memenuhi ekspektasi semua dari teman-teman rakyat Indonesia. Ini perjalanan yang tidak mudah karena ini Ya, adalah kalau betul jadi ini adalah puncak dari transformasi saya dari dunia entertainment menuju ke ya. politik untuk keberpihakan kepada masyarakat. Tapi kalau memang diberikan kesempatan dan kepercayaan, mudah-mudahan saya bisa membuat Sumatera Utara menjadi lebih maju. Pasti, saya yakin sekali dengan buah pikirannya, dengan kebaikannya, Tuhan pasti merestui lah, Bang. Ya, Amin. saya yakin sekali. Dan masyarakat Sumatera Utara juga bisa melihat dengan begitu terang benderang lah ya, seorang Charles Bonar Sirait itu bisa membangun. Makanya
Bang Charles belum minta aja mereka udah minta duluan. Ya, udah minta duluan. Bang Pulang Charles, kampung kita nih Bang Andi. kenapa? Pulang kampung. Pulang Bakal pulang kampung. kampung kita. Iya dong. Bang, saya Iya merasa Bang. terhormat sekali dan terima Iya Bang. kasih banyak waktunya, luar Sama-sama biasa Bang. sekali. Terima kasih banyak. Ini doa saya Sama-sama. untuk keluarga dan masyarakat. Saya mendukung orang-orang baik untuk menjadi kepala daerah, ya, untuk menjadi kepala daerah di eksekutif lah tentunya ya, ataupun legislatif, terutama di eksekutif karena memang mereka eksekutornya yang bisa langsung memutuskan begitu ya. Iya. Bang Andi, tong hilafnya. Wah, ulah Gimana? lupa kirim-kirim tape Oh apa siap, itu peyem, ya. peyem. Peyem, peyem. Peyem Peyem. Tasikmalaya. Iya, Ya. Nah, oke, siap. sama itu Kang, pais tahu sama sama apa poh-pohan. Tahu juga luar biasa. Terima kasih. Baca Nah, Bang, terima kasih saya banyak. mau kasih tahu satu lagi terakhir Apa? penutup ya. Kalau Ya, Charles itu di masyarakat Sunda itu artinya punya arti apa tuh? gitu loh. Abang kan nggak pernah tahu ya. Enggak, Jadi kalau bahasa Sundanya itu carnya itu ngencar. apa? Nah, ngencar. Ngencar. Oh, Ya, nah lesnya tuh ngareles. ngereles, ngereles. Ya. Jadi Ah, Charles ngencar ngareles gitu loh. oh. Tapi tahu kan artinya? Ya, pokoknya tiba-tiba hilang gitu kan. Benar sekali. Ngencar itu keluar, ngereles itu tiba-tiba nggak ada. Iya, maksudnya saya mau bilang sama abang, ntar tiba-tiba juga udah nggak di Jakarta, udah di Sumatera Utara. Wes, mantap ya. Nuhun ya kan? Nuhun Atur pisan ya. nuhun, Baca Ras, terima kasih. Hatur atur nuhun nuhun pisan, pisan. Saya merasa atur sekali nuhun. salam hormat untuk keluarga ya, Kang. Ya, sami-sami kan. Oke, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.